Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lisa Septiani, NIM 1202052494. Baiklah, tujuan saya membuat video ini yaitu untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah Lembaga Keuangan Syariah yang diampu oleh Bapak Denny Rahmatillah, yaitu memaparkan beberapa materi dengan metode menutup mata. Yaitu mengenai materi yang pertama, yaitu perbedaan lembaga keuangan konvensional dengan lembaga keuangan syariah. Perbedaannya itu ada 4. Yang pertama itu terletak pada akad. Pada bank konvensional, akad yang digunakan adalah simpan dan pinjam saja. Sedangkan pada bank syariah, akad yang digunakan disesuaikan dengan kebutuhan nasabah. Contohnya, seorang nasabah ingin menyewa sebuah rumah, maka akad yang digunakan adalah ijarah. Yang kedua, usaha yang dibiayai. Pada bank konvensional, asalkan mereka mendapatkan keuntungan, maka mereka akan memberikan pembiayaan kepada usaha tersebut. Sedangkan pada bank syariah, mereka akan memberikan pembiayaan kepada usaha yang halal-halal saja. Yang ketiga yaitu aspek legalitas atau hukum dan sesuai ketentuan hukum. Pada bank konvensional, mereka diatur oleh undang-undang perbankan, sedangkan pada bank syariah, mereka tidak hanya diatur oleh undang-undang perbankan saja, tetapi mereka diatur oleh Dewan Syariah Nasional atau DSN dan Dewan Pengawas Syariah atau DPS. Yang keempat adalah penyelesaian sengketa. Pada bank konvensional, sengketa diselesaikan oleh pengadilan negeri, sedangkan pada bank syariah, penyelesaian sengketa diselesaikan oleh BAMWI atau Badan Arbitrase Muamalah Indonesia atau Basarnas, Badan Arbitrase Syariah Nasional. Jika sengketa tidak selesai, maka diserahkan kepada atau akan diselesaikan di pengadilan agama. Yang kedua yaitu materi tentang mudharabah. Mudharabah berasal dari kata dorobah yang artinya adalah berjalan atau memukul. Sedangkan menurut istilah, mudharabah adalah kerjasama yang dilakukan antara kedua belah pihak, di mana pihak pertama sebagai sohibul mal dan pihak kedua sebagai mudharif atau pelaku usaha. Rukunnya ada 3. Yang pertama yaitu pelaku akad, di dalamnya ada pemodal dan pelaku usaha. Yang kedua adalah objek akad, di dalamnya itu ada modal, pekerjaan, dan nisbah atau bagi hasil. Yang ketiga adalah ijab dan qabul. Mudharabah ini terbagi menjadi 2. Yang pertama itu adalah mudharabah mutalaqah, artinya sahibul mal memberikan kewenangan atau kebebasan kepada mudharif dalam menjalankan suatu usaha. Nah, yang kedua adalah mudharabah muqayyadah, yaitu sahibul mal memberikan batasan-batasan kepada mudharif dalam menjalankan usaha. Dalilnya ada surah Al-Baqarah ayat 194 yang berbunyi 198 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laisa 'alaikum junahun an tabtaghu fadlam min rabbikum. Artinya, bukan suatu dosa bagimu mencari karunia dari Tuhanmu. Yang ketiga yaitu musyarakah. Musyarakah atau yang kita kenal juga dengan musyawarah dan syirkah. Menurut bahasa, musyarakah artinya adalah perkongsian atau pencampuran. Sedangkan menurut istilah, musyarakah adalah kerjasama yang dilakukan oleh kedua belah pihak dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan. Rukunnya itu ada 3. Yang pertama yaitu pelaku akad, di dalamnya ada pemodal dan pelaku usaha. Yang kedua yaitu objek akad, di dalamnya ada modal, pekerjaan, dan nisbah atau bagi hasil. Yang ketiga yaitu ijab dan qabul. Musyarakah ini terbagi menjadi 5. Yang pertama yaitu syirkah abadan, yang artinya kerjasama yang dilakukan oleh dua belah pihak atau lebih, di mana bukan dalam bentuk modal tetapi dalam bentuk pekerjaan. Yang kedua adalah syirkah inan.
Syirkah inan adalah kerjasama yang dilakukan oleh kedua belah pihak yang sama-sama pemodalnya menyertakan modal dan melakukan usaha. Yang ketiga yaitu syirkah mudharabah. Syirkah mudharabah adalah kerjasama yang dilakukan oleh kedua belah pihak, di mana pihak pertama sebagai pemodal atau sohibul mal dan pihak kedua sebagai pelaku usaha atau mudharif. Yang keempat yaitu syirkah wujuh. Syirkah wujuh adalah kerjasama yang dilakukan oleh kedua belah pihak, di mana dengan mengedepankan nama baik seseorang. Yang kelima adalah syirkah mufawaddah. Syirkah mufawaddah adalah memiliki dua pengertian. Yang pertama yaitu gabungan dari beberapa syirkah, dan yang kedua adalah kerjasama yang dilakukan oleh dua belah pihak atau lebih, di mana pemodal sama-sama menyertakan modal yang jumlahnya sama dan melakukan usaha. Syirkah ini hampir sama dengan syirkah inan, di mana tetapi bedanya adalah syirkah mufawaddah modal yang diberikan harus sama antara keduanya. Dalilnya adalah A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa inna katsiran minal khalata illa yabghi ba'duhum ala ba'din illal ladzina amanu wa 'amilus sholihati wa qalilam mahun, yang artinya, dan sesungguhnya kebanyakan dari orang yang berserikat melakukan kezaliman kepada orang lain kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan atau amal soleh, dan sedikitlah yang demikian. Surah Sad ayat 24. Selanjutnya yaitu mengenai murabahah. Murabahah secara bahasa berasal dari kata ar-ribu yang artinya adalah keuntungan atau kelebihan, sedangkan secara istilah adalah jual beli yang menyertakan harga modal dan keuntungan. Yang kedua, yang rukunnya yaitu satu, pelaku akad meliputi penjual dan pembeli. Yang kedua yaitu objek akad meliputi harga jual, harga barang, dan ada barang yang diperjualbelikan. Yang ketiga yaitu adalah ijab dan qabul. Dalilnya A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ahallallahu al-bai'a wa harramar riba. Artinya, Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Nah, selanjutnya yaitu tentang jual beli salam. Jual beli salam menurut bahasa artinya adalah menyerahkan, sedangkan menurut istilah adalah jual beli pesanan, di mana pembayaran dilakukan di awal dan penyerahan barang dilakukan di akhir. Rukunnya ada 3. Yang pertama yaitu pelaku akad meliputi penjual dan pembeli. Yang kedua adalah objek akad meliputi ada barang dan ada harga. Yang ketiga yaitu ijab dan qabul. Dalilnya A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man aslafa fit tamrin man yuslif fi khailin ma'lumin wa wajnin ma'lumin ala ahalin ma'lumin. Artinya, barang siapa yang melakukan jual beli salam hendaknya memesan dalam jumlah takaran yang diketahui, timbangan yang diketahui, serta lama waktu yang diketahui. Yang selanjutnya yaitu tentang jual beli istisna. Jual beli istisna berasal menurut bahasa artinya adalah membuat, sedangkan menurut istilah adalah jual beli pesanan, di mana pembayaran dilakukan di akhir atau dengan sistem cicilan, dan penyerahan barang diserahkan sesuai dengan kesepakatan. Rukunnya yang pertama yaitu pelaku akad meliputi penjual dan pembeli, objek akad meliputi ada barang dan ada harga, dan yang selanjutnya yaitu adalah ijab dan qabul. Dalilnya A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina
ladhina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batili illa an takuna tijaratan ang taradim mirabbikum. Artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Yang selanjutnya yaitu mengenai ijarah. Ijarah secara bahasa adalah upah, sedangkan menurut istilah, ijarah adalah perpindahan manfaat suatu benda atau suatu barang atau jasa karena adanya upah. Rukunnya yang pertama yaitu pelaku akad, yang meliputi orang yang menyewa dan orang yang memiliki barang sewaan. Yang kedua yaitu objek akad, meliputi adanya barang yang disewakan dan adanya upah atau harga barang yang disewakan. Yang ketiga yaitu objek akad. Nah, dalilnya adalah A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa in aradna lakum fa'atuhunna uhurrahun. Yang artinya, jika mereka menyusukan anak-anakmu untukmu, maka berikanlah kepada mereka upah. Surah At-Talaq ayat 6. Yang selanjutnya yaitu mengenai ran atau gadai. Ran secara bahasa berasal dari kata ar-ranhu yang artinya adalah tetap. Sedangkan menurut istilah, ran adalah transaksi simpanan yang disertai dengan adanya barang jaminan. Rukunnya adalah satu, pelaku akad, yaitu pihak yang meminjam dan pihak yang memberikan pinjaman. Yang kedua yaitu objek akad, yaitu adanya barang yang dipinjam dan adanya barang jaminan. Yang ketiga adalah objek akad. Yang ketiga adalah ijab dan qabul. Dalilnya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in kuntum ala safari walam tajidu katiban farihanum nummaq budatun, yang artinya apabila di dalam perjalanan kamu tidak mendapatkan seorang penulis, maka hendaklah barang jaminan yang dipegang. Yang selanjutnya yaitu mengenai waddi'ah. Waddi'ah secara bahasa berasal dari kata wadda'ah yang artinya adalah meninggalkan. Sedangkan menurut istilah, waddi'ah adalah titipan murni yang diberikan kepada seseorang untuk menjaga suatu barang. Nah, waddi'ah ini memiliki rukun. Yang pertama yaitu pelaku akad, yang meliputi yang menitipkan dan yang menerima titipan. Yang kedua adalah objek akad, yaitu barang yang dititipkan. Yang ketiga yaitu ijab dan qabul. Waddi'ah ini terbagi menjadi dua, yaitu waddi'ah yad al-amanah, yang artinya penerima titipan tidak boleh menggunakan barang yang dititipkan. Yang kedua, waddi'ah yad al-damanah, yang artinya penerima titipan boleh menggunakan barang yang dititipkan. Dalilnya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa in amina ba'dukum ba'dan falyu'addil ladzi tumina amanatahu wal yattaqillaha rabbahu, yang artinya akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya atau hutangnya, dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya. Materi yang terakhir yaitu mengenai qard. Qard menurut bahasa artinya adalah potongan, sedangkan menurut istilah, qard adalah penyerahan harta kepada orang lain yang bisa diminta kembali di kemudian hari. Rukunnya satu, pelaku akad, meliputi si peminjam dan yang memberi pinjaman. Yang kedua, objek akad, yaitu barang yang dipinjam. Yang ketiga adalah ijab dan qabul. Dalilnya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Man zalladzi yuqridullah qaradan hasanan fayudha'ifahu lahu ad'afan katsirah, yang artinya siapa yang meminjamkan Allah dengan pinjaman yang baik atau menafkahkan hartanya di jalan Allah, maka Allah akan melipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Baiklah, itulah tadi pemaparan materi dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.